Nah, geostrategi akan kita bahas di temuan selanjutnya 2 minggu lagi kayaknya. Oke, nah di geopolitik itu banyak sekali pandangan atau aliran pemikiran. Nah, aliran pemikiran yang paling utama itu adalah geopolitik klasik dan geopolitik kritis. Nah, kalau kita bicara mengenai geopolitik klasik itu kita bicara tentang sudut pandang yang lebih tradisional. Dalam perspektif ini, fokus utamanya adalah hubungan antara lokasi geografis dan kekuatan politik suatu negara. Teori-teori seperti Heartland atau Rimland ini adalah salah satu contoh klasiknya. Nah, geopolitik klasik ini melihat bahwa posisi geografis itu punya peran besar dalam menentukan nasib dan kekuatan suatu negara. Jadi negara yang berada di lokasi yang strategis punya peluang yang lebih besar untuk menguasai wilayah atau menjadi lebih berpengaruh dibandingkan yang lain. Nah, misalnya salah satu misalnya milik Mackinder yang tadi udah mungkin tadi yang milik Mackinder itu yang Heartland Theory. Jadi menurut Mackinder dunia itu punya semacam pusat kekuatan atau heartland yang ada di Eurasia tadi, mencakup Rusia dan sekitarnya. Nah, Mackinder percaya bahwa siapapun yang mengontrol wilayah heartland itu berpotensi menguasai dunia juga, karena dari heartland itu tadi bisa mengontrol wilayah sekitarnya. Nah, dari sinilah akhirnya muncul istilah-istilah lain seperti Word Island dan istilah hal-hal Word Island. Contohnya adalah Word Island. Nah, dalam pandangan geopolitik klasik, peta itu bukan hanya sekedar gambar. Peta ini dianggap sebagai medan perang yang bisa menunjukkan wilayah mana yang penting dan strategis untuk dikuasai. Negara-negara di era kolonial, contohnya, bahkan sering menggunakan hal ini untuk merencanakan ekspansi. Karena keyakinan bahwa geografi punya kekuatan yang tetap dan menentukan. Nah, yang menarik dari pendekatan geopolitik klasik ini adalah pendekatan ini menganggap bahwa geografi itu fix atau tetap. Artinya, lokasi negara nggak akan berubah, sehingga negara harus tahu bagaimana memanfaatkan posisinya. Misalnya, negara-negara yang dekat dengan lautan akan cenderung lebih kuat dalam perdagangan laut dan punya potensi besar dalam keamanan maritim. Sementara negara-negara yang dikelilingi pergunungan mungkin akan lebih fokus pada pertahanan darat. Nah, secara keseluruhan geopolitik klasik ini sebenarnya cenderung simpel ya. Siapa yang punya lokasi strategis, dia yang punya peluang besar untuk punya kekuatan dan pengaruh. Nah, karena itu sampai sekarang kita sering melihat negara-negara mempertahankan atau bahkan memperjuangkan wilayah-wilayah yang dianggap strategis sesuai dengan cara pandang geopolitik klasik ini. Contohnya seperti Cina pada Laut Cina Selatan itu juga salah satu contoh dari geopolitik klasik. Nah, selanjutnya muncul pendekatan lain yang dikenal sebagai geopolitik kritis. Nah, kalau geopolitik klasik tadi melihat wilayah sebagai sesuatu yang objektif dan strategis, geopolitik kritis ini justru mempertanyakan persepsi tersebut. Nah, di sini geopolitik itu dipahami bukan hanya sebagai urusan lokasi atau kekuasaan, tapi juga bagaimana pandangan kita terhadap lokasi itu terbentuk dan dipengaruhi oleh wacana atau narasi tertentu. Coba bayangkan bahwa kita semua hidup di dunia yang penuh
cerita dan narasi. Nah, setiap negara, setiap wilayah, bahkan setiap orang itu memiliki cerita yang membentuk identitas mereka. Nah, geopolitik kritis ini adalah pendekatan yang mengajak kita untuk melihat bagaimana narasi-narasi ini berperan dalam politik global. Misalnya, ketika kita mendengar tentang negara tertentu yang dianggap sebagai ancaman atau musuh, pertanyaannya adalah siapa yang menyebut mereka musuh? Siapa yang menyebut mereka sebagai ancaman dan kenapa mereka disebut sebagai ancaman? Nah, biasanya label-label seperti musuh, ancaman itu kan nggak muncul begitu aja. Mereka itu diciptakan oleh media, politik, atau bahkan dari budaya juga. Nah, geopolitik kritis ini menekankan bahwa pemahaman kita tentang geopolitik itu tidak seharusnya lepas dari konteks sosial, budaya, dan juga politik yang lebih luas. Nah, geopolitik kritis itu juga mempertanyakan gagasan yang sering dianggap benar atau diterima secara umum. Contoh, jika kita mengatakan bahwa geografi adalah takdir, geopolitik kritis ini akan mengajak kita untuk bertanya, apakah benar posisi geografis itu menentukan nasib suatu negara? Atau mungkin ada faktor lain yang juga berperan, seperti sejarah, budaya, atau bahkan keputusan politik yang diambil oleh para pemimpin. Nah, jadi geopolitik kritis ini bukan hanya tentang peta atau strategi, tapi juga bagaimana kita memaknai dan memahami dunia kita. Ini adalah cara untuk mempertanyakan, untuk menggali lebih dalam, dan untuk tidak menerima segala sesuatunya begitu saja. Nah, dengan memahami geopolitik kritis, diharapkan kita itu bisa menjadi lebih sadar dan kritis terhadap informasi yang kita terima, dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan kita tentang dunia. Nah, lanjut, ada studi kasus mengenai Selat Hormuz. Ya, jadi Selat Hormuz ini tuh semacam jalur vital yang sempit, bisa dilihat di petanya ini, yang menghubungkan antara Teluk Persia dan Laut Arab. Nah, mungkin kedengeran biasa aja, tapi sekitar 20% pasokan minyak dunia itu lewat selat ini setiap harinya. Jadi bisa dibayangin betapa krusialnya jalur ini untuk negara-negara yang bergantung pada minyak seperti Jepang, Cina, dan sebagian besar negara Eropa. Nah, kalau jalur ini sampai terganggu, di Selat Hormuz ini terganggu, harga minyak di seluruh dunia itu bisa langsung naik. Nah, yang bikin menarik adalah negara yang paling dekat dengan selat ini itu adalah Iran. Itu dia sering kali memanfaatkan posisi strategisnya untuk nego. Jadi misalkan ada konflik dengan negara lain, biasanya sih sama Amerika, Iran ini suka ngancem buat nutup akses Selat Hormuz ini. Nah, ini tuh jadi semacam kartu asnya bagi Iran untuk bisa dapat posisi tawar yang lebih tinggi. Jadi, setiap kali ada tensi, orang-orang di pasar minyak pasti akan langsung khawatir karena mereka tahu betul jika ada gangguan di wilayah itu, harga minyak pasti akan langsung naik drastis. Nah, Selat Hormuz ini adalah contoh bagaimana letak geografis sebuah wilayah bisa jadi alat negosiasi yang kuat. Kontrol atas jalur sempit ini itu bisa berdampak besar pada pasokan energi dunia, dan ini juga membuat banyak negara terus memperhatikan stabilitas di kawasan ini. Bahkan beberapa negara dari Asia Timur dan juga Eropa, lalu termasuk Amerika juga, itu mereka mengadakan patroli bersama atau joint patrol di kawasan ini demi menjaga kestabilan
kawasan karena ya kepentingan mereka akan pasokan minyak. Jadi mereka gimana caranya biar wilayah di kawasan itu selalu stabil, karena mereka juga nggak mau harga minyaknya jadi mahal. Mungkin selanjutnya, selanjutnya sebenarnya ada lagi kayak Taiwan itu nggak, posisinya di peta itu dia nggak terlalu strategis dan nggak punya sumber daya alam yang banyak. Tapi negara ini, Taiwan ini dia bisa berkembang pesat, terutama di bidang teknologi. Nah, ini tuh membuktikan bahwa uh, posisi kasus Taiwan ini membuktikan bahwa posisi geografis dan sumber daya alam itu tidak menentukan kemajuan sebuah negara. Nah, Taiwan ini kan dia jadi pemain utama ya dalam industri semikonduktor yang jadi kunci bagi banyaknya teknologi global sekarang. Taiwan ini jadi mungkin bisa dipakai sebagai contoh geopolitik ya, bahwa geografi itu nggak selalu fix atau tetap. Nah, Taiwan emang punya posisi yang agak terbatas, tapi dengan fokus mereka pada pengembangan teknologi, pendidikan, dan inovasi, mereka bisa bisa banget mengubah nasib mereka. Jadi meskipun ada tantangan geopolitik yang cukup berat, Taiwan ini berhasil memanfaatkan kekuatan lain yang nggak tergantung pada lokasi ataupun SDA mereka. Yang di kesimpulan ya, intinya geopolitik itu nggak cuma soal, secara keseluruhan geopolitik itu nggak cuma soal posisi geografis atau kekayaan alam suatu negara. Memang faktor-faktor itu punya pengaruh, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana negara itu bisa memanfaatkan apa yang mereka punya, seperti teknologi, kebijakan luar negeri, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dunia. Nah, melalui berbagai contoh yang udah dibahas, kita bisa lihat bahwa negara dengan posisi geografis yang nggak terlalu strategis seperti Taiwan, itu bahkan bisa tetap berkembang pesat berkat fokus mereka pada teknologi dan inovasi. Nah, ini nunjukin bahwa meskipun geografi itu memberikan konteks, banyak faktor lain yang bisa mengubah nasib suatu negara. Justru malah ada banyak beberapa contoh yang negara dengan sumber daya alam yang banyak itu mereka tetap masih menjadi negara berkembang dan bukan negara maju. Contohnya negara-negara di Amerika Latin, negara kita sendiri, atau negara mana lagi ya? Itulah. Jadi intinya geopolitik ini kompleks daripada hanya sekedar melihat peta. Ada banyak faktor yang ikut berperan, dari strategi yang dipilih negara hingga cara mereka berinteraksi di tingkat internasional. Nah, geografi ini emang penting, tapi kebijakan cerdas dan cara negara mengelola sumber daya itu juga nggak kalah penting dalam menentukan arah geopolitik mereka. Jadi ya seperti tadi aku bilang, misalkan suatu negara SDA-nya itu banyak, tapi negaranya tidak pintar dalam mengelola SDA tersebut, ya eh, nggak ada artinya, akan terus sama aja, nggak bisa bikin negaranya maju. Itu teman-teman, ada yang ingin bertanya? Sembari nunggu ada yang tanya, bisa ditulis di kolom chat ya, aku sembari presensi. Muhammad Harith Hamam. Harith Hamam hadir nggak? Radita Arum. Radita Arum hadir.
Salma Mutiara. Salma Mutiara. Hadir, Mbak. Septi Wulandari tadi hadir ya. Tiara Artika. Hadir, Mbak. Naban Rosyid.